Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Dwi Priyantika dengan NPM 2413025060 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dari kelas 24B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi kurva Bezier dalam Excel dan juga implementasinya dengan coding HTML dan JavaScript. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari kurva Bezier ini sendiri. Jadi, kurva Bezier adalah kurva matematis yang digunakan untuk menggambar bentuk dan lintasan halus dalam bidang grafika dan desain. Jadi, keunggulan kurva Bezier ini ada beberapa. Yang pertama itu fleksibel dan presisinya tinggi. Yang kedua itu ada mudah dikendalikan. Yang ketiga itu ada digunakan luas di aplikasi desain dan CAD. Lalu yang keempat itu ada bersifat resolusi dan independen. Selain keunggulannya, kurva ini juga memiliki kelemahannya. Yang pertama itu tidak efisien untuk kurva panjang atau kurva yang kompleks gitu. Lalu yang kedua itu kurang fleksibel dan dalam penyambungan kurvanya. Lalu tidak melewati semua titik kontrol begitu. Lalu yang keempat itu adalah kesulitan dalam mengedit kurva panjang atau fleksibel tadi. Selanjutnya kita akan melihat implementasinya dalam Excel. Implementasi pembuatan kurvanya dalam Excel dengan rumus-rumusnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan implementasinya dalam tabel Excel, di mana di sini sudah saya tulis rumus dan juga gambar grafiknya. Di sini kita menggunakan rumus ini yang sudah saya tulis, di mana BT sama dengan dalam kurung 1 min T pangkat 2 dikali dengan P0 ditambah 2 dikali dengan 1 min T dikali T dikali P1 ditambah T lalu T pangkat 2 lalu dikali dengan P2. Nah, ini kita langsung masukin aja rumusnya ke dalam ini. Ya, seperti ini contohnya. Sama dengan buka kurung 1 min F3, di mana F3 itu adalah P yang nilainya 0, lalu dikali dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 6, di mana 6 itu adalah P0 dari X0, lalu ditambah dengan 2 dikali dengan 1 min F3 dikali dengan F3 pangkat 2, lalu di F3 dikali 2 lalu plus F3 pangkat 2 lalu dikali lagi dengan P2, di mana P2-nya ini itu adalah 4 gitu. Jadi langsung aja ketika diklik, maksudnya ketika di enter, hasilnya sama dengan 6. Itu kalau kita sudah menggunakan rumus ini, kita bisa langsung otomatis tarik ke bawah, jadi langsung mendapatkan hasilnya. Dimana kalau kita nyari yang X itu berarti P0 nya yang X0, terus P1 nya yang X1, terus P2 nya yang X2 gitu. Lalu yang kedua itu kita mencari Y-nya, dimana menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus yang ini. Nah, tuh kita masukin juga kayak yang tadi, cuman di sini bedanya kita menggunakan P0 yang Y0, terus P1 yang Y1, lalu P2 yang Y2. Nah, di sini kan pakai rumus yang sama kayak tadi ya. Di sini buka kurung 1 dikurang dengan F3, di mana F3-nya itu T, lalu dipangkatkan dengan 2 dikali dengan 5, di mana 5 ini adalah P0 gitu. Lalu ditambah dengan 2 dikali dengan 1 dikurang F3 dikali dengan F3 dikali dengan P1
P1 atau P1-nya itu sama dengan 3, kita pakai yang Y ya. Terus di sini ditambah dengan F3 pangkat 2 dikali dengan 2, dimana 2-nya ini adalah P2 gitu. Sama jika di enter hasilnya ini, lalu ini secara otomatis bila di Excel atau di spreadsheet itu otomatis saja langsung diblok ke bawah gitu aja. Terus ini kalau T-nya itu increment 0,01 itu kalau nggak salah. Jadi 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 sama 1 gitu. Lalu hasil dari rumus tadi itu kita bulatkan, dimana kalau misalnya hasilnya di bawah 50, hasil dua angka di belakang koma hasilnya di bawah 50 itu dibulatkan ke bawah. Jika di atas 50 itu dibulatkan ke atas, jika 50 itu juga dibulatkan ke atas gitu. Jadi di sini udah misalnya contoh di yang awal 6,5. Nah, 6,5 itu di mana? Kita beri tanda di sini 6, di sini 5. Jadi di sini. Nah, itu titik awal, titik pertamanya gitulah. Penggambaran kurvanya. Lalu yang di sini 5,26 berarti 5 dengan 4,61 berarti 5. 5 X-nya 5, Y-nya 5. Nah, berarti di sini. Lalu ini ada 4,64 berarti 5 dengan 4,2 berarti 4. Berarti X-nya 5, Y-nya 4 berarti di sini gitu. Begitupun seterusnya hingga ke bawah. Jika bertumpuk itu tumpuk saja. Jadi dari hasil saya ini jadinya seperti ini kurvanya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskannya dalam codingan. Oke, di sini sudah ada codingannya ya. Di sini kita tentuin dulu kalau ini bahasanya bahasa HTML menggunakan language Indonesia atau bahasa Indonesia gitu. Di sini kita mengatur judulnya, terus mengatur kanvas, border dan juga margin. Nih, di sini bordernya aku kasih warna hitam. Lalu pada head ini kita mengatur nama pengguna, maksudnya nama saya dengan NPM, dan juga judul keduanya dari hal yang akan ditampilkan nanti. Terus ini elemen kanvas digunakan untuk menggambar kurva Bezier begitu. Terus bagian script ini mengambil elemen kanvas dan dapat konteks 2D yang agar bisa digunakan untuk menggambar seperti itu. Lalu ini ada titik awal, di sini sudah ada saya beri keterangan, dan ini ada titik kontrol yang ditentukan dari kira-kira titik tengah lengkungan seperti itu. Lalu di sini ada di konteks ini, nah ini. Itu kita mendefinisikan di sini kita mendefinisikan titik. Lalu di sini itu kita bagian tag memulai jalur gambar baru, lalu memindahkan pena ke titik awal, menggambar kurva Bezier menggunakan 2 titik kontrol dan 1 titik akhir. Lalu di sini saya membuat warna garis saya berwarna pink seperti itu. Lalu ketebalan garis sama menampilkan garis pada kanvas seperti itu. Ini bisa langsung kita run aja atau bisa langsung kita tampilkan. Nah, sebentar. Preview. Nah, seperti ini sudah jadi. Ini terlihat ya teman-teman semuanya kurvanya nih. Seperti itu. Nah, sekian. Terima kasih. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.